Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonom semua. Perkenalkan, saya Risa Arditi dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3 kelas E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang itu bisa terjadi, dan juga pada video ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Di antaranya yang saya akan sampaikan kali ini yaitu yang pertama, definisi dari pasar barang dan pasar uang. Yang kedua ada konsep dasar umum keseimbangan. Kemudian ada kurva dari keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang, serta ada kebijakan atau pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pergeseran kurva keseimbangan. Dan juga nanti ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi keseimbangan umum ini, dan juga tentunya akan ada pembahasan mengenai mekanisme untuk mencapai keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Oke teman-teman, materi yang pertama kita masuk ke definisi dari pasar barang dan pasar uang. Apa sih itu pasar barang? Pasar barang atau sering dikenal dengan istilah sektorial adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran pada suatu produk barang ataupun jasa. Dalam sistem perekonomian yang tertutup, permintaan utama berasal dari sisi sektor rumah tangga sebagai konsumen atau pembeli, dan pemerintah selaku pihak produsen atau pihak penjual. Dan apa sih itu pasar uang? Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, di mana pihak pertama yaitu bank sentral sebagai produsen dan juga pihak kedua yaitu rumah tangga sebagai pihak konsumen. Bagaimana sih konsep dasar keseimbangan umum? Analisis keseimbangan umum atau general equilibrium adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran atau supply dan permintaan atau demand berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan. Apabila harga pasar berada di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran yang kemudian akan mendorong harga pasar menurun. Namun, apabila harga pasar berada di bawah harga keseimbangan, maka terjadilah kelebihan permintaan yang menyebabkan harga meningkat. Dalam keseimbangan umum, secara singkat memberikan penjelasan bagaimana sebuah sektor perekonomian berada dalam keseimbangan yang dibuktikan melalui seimbangnya permintaan dan penawarannya. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan masuk ke materi kurva dari keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang, di mana di sini akan dibahas mengenai yang pertama, kurva keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang, kurva dari pengaruh kebijakan fiskal pemerintah, kemudian ada kurva pengaruh dari kebijakan moneter, dan juga nanti ada materi cara menghitung dari keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Akan dijelaskan pada materi berikutnya. Kurva keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang yaitu kurva yang menggambarkan titik keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Kurva keseimbangan pasar barang disebut dengan istilah kurva IS atau investment shaping, di mana kurva IS ini menghubungkan antara tingkat suku bunga
dengan pendapatan nasional pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium. Slope atau kemiringan kurva pasar barang ini yaitu negatif, dan kurva ini menghubungkan antara I dan Y. Kemudian, kurva keseimbangan pasar uang dilambangkan dengan LM atau liquidity money. Kurva LM ini menghubungkan antara pendapatan nasional atau Y dengan tingkat suku bunga atau I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Nah, teman-teman semua, jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada titik, maka titik I dan Y tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun di pasar uang. Selanjutnya, bagaimana sih dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang atau investment shaping? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kebijakan fiskal itu hanya berpengaruh pada kurva IS saja, tidak pada kurva ILM. Nah, mempengaruhi kurva IS ini itu bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah atau adanya penurunan pengeluaran pemerintah. Nah, bisa dilihat pada kurva berikut, apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya, maka kurva dari Y0 akan bergeser ke kanan, yaitu ke Y1, di mana digambarkan bahwasanya ketika pemerintah menaikkan suatu harga dengan tingkat bunga yang sama atau tetap, maka akan menambah pendapatan pemerintah sehingga Y0 bergeser ke Y1. Nah, begitupun sebaliknya, jika pemerintah melakukan penurunan pengeluaran atau menurunkan harga, maka kurva akan bergeser dari Y0 ke Y2, di mana pendapatan pemerintah akan semakin menurun. Nah, teman-teman, selain dalam kenaikan suatu harga barang atau jasa, kurva kebijakan fiskal ini juga mempengaruhi perpajakan. Apabila pajak semakin tinggi, maka kurva akan bergeser ke Y2, karena ketika pajak tinggi maka tingkat investasinya itu akan rendah karena biaya pajak yang meningkat. Dan sebaliknya, jika pajak menurun, maka kurva akan bergeser ke Y1 dikarenakan tingkat investasinya itu akan naik sehingga pendapatan pemerintah akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya bagaimana sih dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang? Nah, teman-teman, jika tadi kebijakan fiskal berpengaruh pada kurva IS, sekarang kebijakan moneter hanya berpengaruh pada kurva ILM atau pada pasar uang. Nah, kebijakan moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Nah, bisa dilihat pada kurva, ketika semakin banyak uang yang beredar, maka tingkat suku bunganya semakin rendah, di mana berarti bahwa ketika semakin banyak uang yang beredar dengan tingkat suku bunga yang semakin rendah, maka pendapatan nasionalnya juga akan semakin tinggi atau meningkat. Dikarenakan pada saat tingkat suku bunga rendah, masyarakat biasanya akan melakukan investasi sehingga menyebabkan pendapatan pemerintah atau pendapatan nasionalnya itu meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika
jumlah uang yang beredar dikurangi, maka tingkat suku bunganya akan tinggi. Yang berarti ketika tingkat suku bunga tinggi, pendapatan nasionalnya akan berkurang. Karena pada saat tingkat suku bunga tinggi, masyarakat lebih memilih tidak melakukan investasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menghitung keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Bisa dilihat di contoh soal, pada konsumsi negara atau C sama dengan 100 ditambah 0,75Y dengan fungsi investasi 60 dikurangi 200I dan uang yang ditawarkan 500 serta uang yang diminta adalah 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400I, maka kita selanjutnya akan menghitung keseimbangan pasar barang. Oke teman-teman, yang pertama kita menghitung keseimbangan pasar barang atau IS, yaitu rumusnya pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Jadi Y sama dengan C ditambah I, di mana tadi sudah diketahui fungsi konsumsinya 100 ditambah 0,75Y dan fungsi investasinya 60 dikurangi 200I, sehingga pindah ruas yang Y-nya 1Y dikurangi 0,75Y sama dengan 160. Tadi dijumlahkan yang 100 ditambah 60 dikurangi 200I. Jadi 0,25Y sama dengan 160 dikurangi 200I. Maka untuk menghasilkan Y, 160 dibagi 0,25 serta 200I dibagi 0,25, sehingga Y sama dengan 640 dikurangi 800I. Itu hasil Y untuk kurva keseimbangan barang. Selanjutnya kita akan menghitung kurva keseimbangan pasar uang atau kurva LM. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua kita menghitung keseimbangan pasar uang atau ILM. Nah, rumusnya itu yaitu money supply atau MS sama dengan money demand atau MD, di mana sudah diketahui MS-nya atau penawaran uangnya 500 dan permintaan uangnya atau MD-nya 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400I, sehingga jadi pindah ruas 0,2Y sama dengan 500 dikurangi 428 yaitu 72 dikurangi 400I. Jadi untuk menghasilkan Y yaitu 72 dibagi 0,2 lalu dikurangi 400 dibagi 0,2. Jadi Y sama dengan 360 dikurangi 2000I. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah mengetahui keseimbangan IS dan juga keseimbangan LM-nya, sekarang kita akan menghitung keseimbangan umum IS sama dengan LM, di mana fungsi IS-nya 640 dikurangi 800I dengan keseimbangan LM-nya 360 ditambah 200I. Jadi 2000I ditambah 800I sama dengan 2800I sama dengan 640 dikurangi 360 yaitu 280. Sehingga untuk menghasilkan atau mengetahui tingkat bunganya yaitu 2800 dibagi 260 yaitu 0,1 atau 10%. Dan untuk mengetahui Y-nya 640 dikurangi 800 dikali 0,1 yaitu 560. Jadi titik keseimbangannya berada pada tingkat bunga 10% dengan pendapatan nasional 560 miliar. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai kurva dan juga perhitungannya.
Sekarang kita masuk ke materi. Faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang? Cekidot, kita bahas pada materi berikut ini. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar diantaranya ada 3, yaitu pertama, adanya permintaan dan penawaran. Kedua, tingkat persaingan. Dan yang ketiga, perilaku konsumen. Faktor yang pertama, adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan atau demand dari sisi konsumen dan penawaran atau supply dari sisi produsen, sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut. Nah, keseimbangan pasar sendiri bisa dikatakan ketika apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah yang ditawarkan, sehingga terjadi titik utilitas atau kepuasan kepada produsen maupun konsumen. Faktor yang kedua yaitu daya saing. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mendefinisikan daya saing sebagai tingkat kondisi di mana suatu negara mampu menghasilkan dan menjual produk dan jasa di suatu pasar internasional yang bebas dan fair dan secara simultan dapat menciptakan pendapatan bagi masyarakatnya dalam jangka panjang. Maka, ketika suatu negara menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan harga yang sesuai dengan produk tersebut, maka akan terjadi yang namanya keseimbangan pasar. Faktor yang ketiga yaitu perilaku konsumen. Sebagaimana menurut Mangkunegara, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Sehingga perilaku konsumen ini menjadi faktor keseimbangan pasar di mana ketika konsumen itu mengeluarkan pendapatannya sesuai dengan konsumsi yang ia beli dan adanya sisa untuk investasi. Maka ketika konsumsinya terpenuhi dan investasinya juga ada, maka di situ terjadi yang namanya keseimbangan pasar. Oke teman-teman, di materi terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana sih mekanisme untuk mencapai keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang itu. Kita akan bahas pada materi berikutnya. Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang adalah melalui permintaan atau demand dan juga penawaran atau supply. Keseimbangan pasar terjadi di mana ketika permintaan seimbang dengan penawaran. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan atau demand adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, konsumen harus menyatakan keinginannya atau kebutuhannya guna untuk mempermudah produsen memproduksi barang dan jasa agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika konsumen tidak menyatakan apa yang dibutuhkannya, maka produsen akan memproduksi barang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga di situ terjadi yang tingkat utilitasnya itu tidak sesuai. Jadi tidak ada tingkat utilitas atau kepuasan di antara produsen maupun konsumen.
Yang kedua yaitu penawaran atau supply. Penawaran atau supply merupakan kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam penawaran, produsen harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika produsen memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang sekarang dibutuhkan konsumen, maka tidak akan ada tingkat utilitas atau kepuasan pada konsumen tersebut, sehingga membuat produsen juga menjadi rugi. Sehingga apabila penawaran atau produksi dengan kebutuhan konsumen tidak sesuai, maka harga produksi tersebut akan rendah dan tidak seimbang dengan produk yang diproduksi oleh produsen, sehingga itu tidak akan menghasilkan keseimbangan pasar. Jadi, untuk menghasilkan keseimbangan pasar harus sesuai antara penawaran barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen dengan permintaan dari konsumen. Oke, teman-teman semua, tadi materi sudah saya sampaikan, mulai dari pengertian sampai mekanisme bagaimana bisa mencapai keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan ataupun kesalahan yang terjadi pada saat saya penyampaian materinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dan mengambil pelajaran ataupun materi yang tadi saya sampaikan. Semoga berkah bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.